Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, keselamatan, taufik, hidayah, inayah, dan nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menggiring umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan kultum ceramah dengan tema sabar yang berjudul agar ujian terasa lebih ringan. Dalam menyikapi episode kehidupan, terkadang kita sering sekali dihadapkan dengan ujian-ujian, baik itu ujian yang kecil maupun ujian yang besar. Ujian-ujian itu yakni datangnya dari Allah. Ujian itu didatangkan kepada umat manusia bukan semata-mata kan hanya untuk diberikan begitu saja kepada manusia, tetapi ujian ini adalah bagaimana Allah mencintai hambanya. Maka kita bisa mengukur sedalam apa kesabaran dan keimanan kita dalam menghadapi ujian. Kita sebagai manusia biasa seringkali kita berpikir, mengapa ujian ini datang bertubi-tubi? Mengapa ujian ini datang kepada saya dengan sangat berat? Apakah hanya saya merasakan ujian ini? Mengapa tidak orang lain? Mengapa orang lain terlihat baik-baik saja sedangkan saya tidak? Ada banyak sekali perspektif ketika kita mendapatkan ujian. Tapi teman-teman sekalian, tahukah kita bahwa ujian-ujian itu adalah wujud kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua. Karena di balik kesusahan pasti ada kemudahan, dan segala sesuatu yang terjadi pasti memiliki hikmah di baliknya. Dalam Islam, kita sebagai umat Rasulullah telah diajarkan beberapa kiat yang bisa ditempuh agar ujian itu terasa lebih ringan. Langkah-langkah tersebut antara lain yang pertama adalah mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdir Allah adalah kunci utama dalam kita menghadapi episode kehidupan ini. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir pada segala sesuatu sebelum ia diciptakan sampai akhirnya nanti ia berada pada titik tertentu, titik terakhir. Itu semua telah dituliskan oleh Allah dalam sebuah buku takdir. Allah menakdirkan segala sesuatu itu baik secara terperinci maupun keseluruhan. Allah yang menghendaki segala sesuatu, yang mengetahui yang paling kecil hingga yang paling besar. Jadi dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak ada yang tak Allah tahu, dan segala sesuatu yang terjadi pada kita, baik itu ujian ataupun masalah atau apa, semuanya itu memang sudah ditakdirkan. Jadi tinggal bagaimana kita sebagai manusia, sebagai umat Rasulullah bisa sabar akan ujian yang Allah berikan dan tahu pasti bahwa Allah itu janjinya sangat benar. Ketika Allah menjanjikan bahwa setelah kesusahan itu ada kemudahan, maka yakinlah setelah ada ujian maka semuanya akan terasa lebih baik-baik saja. Yang kedua teman-teman sekalian adalah yakinlah bahwa ada hikmah besar di balik setiap cobaan yang kita hadapi. Cobaan-cobaan seringkali dikaitkan dengan kegagalan, dan itu tidak terlepas dari manusia biasa. Seringkali kita mengatakan, cobaan ini saya gagal, cobaan ini saya tidak bisa lagi. Ada banyak hal yang muncul di pikiran kita saat kita menghadapi cobaan. Tapi yakinlah teman-teman sekalian bahwa di balik cobaan pasti ada hikmah yang besar tersimpan di dalamnya. Teman-teman sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah ingatlah bahwa musibah yang kita hadapi itu belum seberapa. Sesungguhnya pada zaman nabi-nabi dan rasul itu mereka mengalami cobaan yang luar biasa besarnya. Mereka
menjalani ujian-ujian itu supaya mereka tahu sedalam apa kesabaran mereka sebagai hamba Allah. Dalam menghadapi ujian, mereka itu selalu bersabar, selalu tekun dalam mengerjakan segala sesuatu. Jadi jika dibandingkan dengan ujian-ujian yang kita lewati dalam setiap harinya kita, harusnya kita mengambil pelajaran dari para nabi dan rasul. Apakah mereka semulus begitu saja dalam melakukan dakwah? Apakah mereka sebaik-baik itu saja? Tetapi kalau kita melihat sejarah dan ceritanya, ada banyak sekali kisah, khususnya dalam Al-Quran, kisah para nabi dan rasul itu benar-benar sangat memilukan hati. Saat mereka ditindas, saat mereka hampir dibunuh, ada berapa banyak hal yang dilalui oleh para nabi dan rasul dalam menyiarkan agama Islam. Dan itu kita bisa mengambil pelajaran. Mereka itu berjuang dengan sangat keras. Nah, saat kita menghadapi ujian yang sangat kecil-kecil ini, kita sudah mengeluh. Bagaimana dengan para nabi dan rasul? Sedangkan para nabi dan rasul adalah panutan kita. Harusnya kita bisa mengambil pelajaran dan bisa lebih sabar dalam menghadapi ujian. Karena ujian mereka itu jauh lebih besar daripada ujian yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari kita. Poin keempat, teman-teman sekalian, adalah ketahuilah bahwa semakin dalam iman seseorang, maka semakin besar pula ia akan diuji. Jadi jika ada di antara kita yang sering kali diuji dalam kehidupan kita, yakinlah bahwa itu adalah wujud kasih sayang Allah. Dan hanya orang-orang yang berimanlah, ya orang-orang yang memiliki tingkat kesabaran tinggilah, yang akan diuji dengan ujian yang bertubi-tubi. Jadi harusnya kita berbahagia saat kita diuji, karena itu adalah menandakan kita sebagai hamba Allah yang insya Allah saleh dan saleha. Poin kelima adalah yakinlah bahwa di balik kesusahan ada kemudahan. Setelah kita melalui jalan terjal, penuh duri dan rintangan, maka percayalah pula kita akan sampai pada puncak kebahagiaan. Bukankah janji Allah dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan janji Allah itu pasti benar, teman-teman sekalian. Poin yang keenam, teman-teman sekalian, adalah hadapilah ujian dengan sabar. Ini adalah poin yang paling penting bagi kita semua agar kita bisa menghadapi ujian itu lebih mudah, lebih gampang. Kesabaran. Sabar adalah menahan diri dan lisan dari berkeluh kesah dan berputus asa, serta menahan diri anggota tubuh secara emosional. Sabar ini menjadi kunci utama bagi kita semua. Sabar itu ketika kita menghadapi ujian, kita tidak berkeluh kesah, kita tidak berputus asa, kita tidak sering marah-marah, emosional, dan lain sebagainya. Kesabaran itu adalah bagaimana kita mengikhlaskan apa yang terjadi. Karena yang terjadi adalah ketentuan Allah. Jadi bagaimana kita bisa ikhlas atas segala ketentuan itu dengan kesabaran. Sabar merupakan ajaran yang banyak sekali disinggung dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar. Dalam kehidupannya, kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap, sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang sedang dihadapinya, demi mendapat balasan yang baik di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'innu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu beserta mereka yang menjadikan sabar dan salat sebagai penolong. Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar, seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Furqan ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika yajzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Yang artinya, mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan-kedudukan tinggi di surga dengan sebab kesabaran mereka. Teman-teman rahimakumullah, jiwa kita memerlukan asupan nutrisi dan gizi yang baik. Kita harus selalu diberi nasihat berulang-ulang agar membekas dalam kalbu. Apalagi nasihat tentang kesabaran, karena kesabaran adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Nasihat akan kesabaran tentu akan sangat diperlukan untuk menguatkan jiwa agar tetap teguh, kokoh, dan semangat. Tangkaplah cahaya ilahi dengan kesabaran. Kesabaran bagi diri manusia merupakan dia. Kesabaran bagi diri manusia merupakan dia atau cahaya yang amat terang. Karena dengan kesabaran inilah seseorang akan mampu menyingkap kegelapan hidup di dunia. Rasulullah mengungkapkan, dan kesabaran merupakan cahaya yang terang. Hadis riwayat Muslim. Poin ketujuh teman-teman sekalian adalah bersabar di awal ujian. Sabar yang sesungguhnya adalah ketika kita mendapatkan ujian, Allah melimpahkan ujian kepada kita, itu di awal-awal ujian itu, saat kita mendapatkan itu kita bisa langsung bersabar, maka itu adalah kesabaran yang sebenar-benarnya kesabaran. Jadi jika ada sesuatu yang terjadi, kita tidak perlu berkeluh kesah pada saat itu, karena Allah menilai kesabaran itu di awal ujian, bukan pada akhir ujian. Poin yang ke-8 teman-teman sekalian adalah yakinlah bahwa pahala kesabaran itu sangat besar. Bukankah Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang bersabar? Surga tertinggi bagi orang-orang yang bersabar. Hanya bersabar. Bersabar adalah perilaku kita yang pasrah, yang ikhlas menerima segala takdir yang ditentukan oleh Allah. Dan saat kita bersabar, maka Allah menjanjikan surga bagi kita. Surga, keselamatan. Dan Allah pasti akan menepati janjinya. Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi, itu bisa kita ambil sebagai pembelajaran bahwa kesabaran itu adalah poin yang sangat penting, hal yang sangat penting dalam kehidupan kita di dunia ini. Teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah, poin ke-9 agar ujian terasa lebih ringan adalah senantiasa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika mendapatkan ujian dari Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepada Allah lah kami dikembalikan. Poin yang ke-10 adalah introspeksi diri. Jangan sampai kita berkeluh kesah, kita uzon kepada Allah, sedangkan ujian yang datang itu adalah karena diri kita sendiri, karena kesalahan kita sendiri. Ada banyak hal yang terjadi atas kesalahan kita, baik yang kita sengaja maupun kita tidak sengaja, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Maka jangan cepat-cepat beruzon kepada Allah, karena siapa tahu kesalahan-kesalahan itulah yang menimbulkan cobaan dan ujian untuk diri kita sendiri. Jadi banyak-banyaklah kita bersama-sama introspeksi diri atas segala perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, begitulah kiat-kiat kita tempuh dalam menghadapi ujian demi ujian yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Ujian itu adalah berkah, ujian itu adalah wujud kecintaan Allah. Jadi jangan cepat-cepat berkeluh kesah dan berputus asa, jangan sekali-sekali berputus asa teman-teman sekalian.
Sesungguhnya Allah itu melarang yang namanya putus asa dan berkeluh kesah. Karena ujian yang kita hadapi itu adalah wujud kecintaan Allah kepada kita semua. Demikianlah sedikit kultum ceramah hari ini. Jika ada salah kata dan kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya masih ada pada tahap pembelajaran. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai umat Rasulullah hingga akhir zaman dengan kesabaran, keimanan yang tetap melekat pada diri kita. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.